Oke. Udah ya, pertemuan kita sudah direkod dan mari kita mulai berdiskusi. Jadi saya merasa terhormat yang kedua karena diskusi berseri ini diangkat ya idenya dari satu naskah yang pernah saya susun bersama tim itu dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Win 1 Tulungagung yang merupakan hasil dari satu penelitian yang mengangkat tema yang mirip dengan tema yang dijadikan sebagai tema diskusi kita berseri ini, yaitu spiritualitas Bhinneka Tunggal Ika dan visi penyatuan Nusantara. Nah, karena sifat diskusi ini merupakan serial gitu, jadi pada malam ini saya mungkin hanya akan secara spesifik membincang tentang spiritualitas Bhinneka Tunggal Ika seperti yang ada dalam pamflet ya. Pertemuan pertama kita kali ini hanya akan membincang tentang spiritualitas Bhinneka Tunggal Ika dalam kilasan sejarah. Nah, kurang lebih begitu. Oke, ada dua frase yang penting ya. Ada dua konsep kunci ya tepatnya ya yang penting di dalam diskusi kita ini. Pertama adalah spiritualitas, yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi suka tidak suka, sadar tidak sadar, tema sebenarnya sudah secara spesifik membuat frame ya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu ajaran spiritual, kurang lebih begitu. Nah, dari mana argumentasi ini kita bangun? Pertama-tama adalah dari berbagai bukti historis yang kita pulung sedemikian rupa terkait dengan narasi Bhinneka di dalam sejarah. Jadi teman-teman yang saya hormati dari berbagai wilayah di Indonesia kayaknya ya, pertama-tama kita tidak bisa menyangkal bahwa frase atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu harus dikaitkan dengan satu kakawin ya, satu kakawin yang sangat penting di dalam sejarah abad 14 Masehi. Kakawin itu seperti namanya ya, ditulis oleh bujangganya, namanya adalah Kakawin Sutasoma. Ditulis oleh seorang bujangga keraton ya, bujangga di era pemerintahan Hayam Wuruk, namanya Empu Tantular. Nah, kakawin ini adalah sumber primer ya yang bisa kita temukan terkait dengan frase Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti saya akan mencoba memperluas ruang cakupan diskusi kita bahwa meskipun secara eksklusif frase Bhinneka Tunggal Ika itu ditemukan dalam satu kakawin ya, akan tetapi ada argumentasi yang penting kita kembangkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan representasi suatu epistema masyarakat yang hidup dalam konteks sejarahan yang spesifik di Jawa dan di Nusantara. Jadi dengan begitu saya berupaya mengembangkan argumentasi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan merupakan frase atau sesanti atau narasi yang secara eksklusif hanya dimiliki oleh sang bujangga. Dalam konteks ini adalah Empu Tantular ya. Empu Tantular lebih proper ya, lebih tepat diposisikan sebagai seorang intelektual pada zamannya yang merekam dengan sangat sempurna bagaimana ideologi sosial keagamaan yang berkembang pada zamannya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Gitu.
Karena itu konsep ini sejak awal kita posisikan sebagai konsep spiritual. Selain juga merupakan suatu konsep politik, konsepsi politik. Nah, apa yang spiritual dan apa yang politik di dalam pengalaman panjang kesejarahan di Jawa dan di Nusantara bukanlah sesuatu yang bersifat dualistik. Jadi yang spiritual berada pada tempat yang tersendiri, sementara yang politik berada pada tempat yang berbeda, yang bisa saling beroposisi. Yang spiritual dan yang politik dalam pengalaman kesejarahan yang panjang itu bisa merupakan sesuatu yang interkoneksi, interlock ya, interseksi gitu ya, satu yang beririsan dan membentuk suatu tata atau orientasi kognitif masyarakatnya, juga membentuk suatu tata kehidupan sosial keagamaan yang khas gitu. Nah, baik, mari kita mulai dulu dengan Kakawin Sutasoma. Kakawin yang kalau kita membaca ikhtisar yang dibuat oleh Zoetmulder dalam Kalangwan ya, kita tahu bahwa Zoetmulder secara sangat berani menarik suatu periode kepenulisan Kakawin. Kalau kita cek karya Kalangwan itu, Kakawin sangat mungkin ditulis pada periode sesudah kematian Sri Gayatri Rajapatni dan sebelum Hayam Wuruk meletakkan tahtanya sebagai raja. Jadi kurang lebih, mohon maaf ya, penulisan itu diperkirakan oleh Zoetmulder itu terjadi pada 1365 dan Masehi, tahun sakanya nanti bisa dicari. Dan kemungkinan tidak lebih dari proses kepenulisannya selesai tidak lebih dari 1389 Masehi. Jadi usia Kakawin diperkirakan lebih muda dibandingkan Kakawin yang sama pengaruhnya pada zamannya. Kakawin Negara Kertagama atau Desa Warnana yang ditulis oleh Bujangga lain, Empu Prapanca. Nah, mengapa periodisasi ini penting? Karena kita nanti akan melihat latar argumentasi ya yang hendak dibangun oleh diskusi ini. Jadi Sri Gayatri Rajapatni yang menjadi figur sentral ya di dalam perbincangan tentang visi penyatuan Nusantara dan wacana Bhinneka Tunggal Ika itu meninggal pada 1350. Lalu dalam Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca disebut-sebut dalam 12 pupuk panjangnya. Peringatan 12 tahun kematian beliau dalam tradisi Jawa di masa lalu atau Nusantara di masa lalu itu terjadi pada 1362. Itu peringatan seradanya. Jadi kurang lebih kita bisa membuat satu periodisasi yang kasar ya. Sesudah Sri Gayatri Rajapatni meninggal pada 1350, Raja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi itu meletakkan tahtanya dan mentahbiskan anaknya yang tidak lain adalah cucu dari Sri Gayatri Rajapatni bernama Hayam Wuruk ya. Itu menjadi raja. Jadi Hayam Wuruk naik tahta itu pada 1350 bersamaan dengan kematian Sri Gayatri Rajapatni. Itulah mengapa di beberapa prasasti yang diwariskan oleh Hayam Wuruk itu tetap tertulis di dalam bimbingan Sri Gayatri. Jadi kurang lebih raja muda ya, yang dalam sejarah mainstream disebut-sebut berperan besar dalam sejarah penyatuan Nusantara itu pada periode awal kekuasaannya itu masih terus menyebut leluhurnya, dalam konteks ini adalah Sri Gayatri Rajapatni yang dianggap memiliki jasa yang sangat besar. Negara Kertagama
yang ditulis oleh Empu Prapanca secara spesifik menyebut Gayatri Rajapati itu sebagai Batari Parama Bhagawati atau Batari yang melindungi segenap negeri. Itu satu gelar kehormatan yang tidak biasa diberikan kepada sosok perempuan ya, yang dianggap memang memiliki jasa yang sangat besar di dalam pemupukan ide atau ideologi politik yang berkepentingan menyatukan Nusantara. Oke, sampai di situ kita tahu bahwa Kakawin Sutasoma yang kita perbincangkan ini sebagai sumber primer untuk memahami ide Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sesudah kematian Sri Gayatri Rajapati. Periodenya diperkirakan oleh ahli sastra Jawa kuno, Zoetmulder namanya, itu di antara rentang waktu 1365 sampai 1389 Masehi. Nah, konteks waktu ini menjadi penting karena Kakawin yang banyak diperbincangkan oleh ahli ini memantik diskusi yang sangat melahirkan polemik. Begini polemiknya. Zoetmulder sendiri dalam Kalangwan sangat meyakini bahwa Kakawin ini bercorak kebudayaan. Artinya mewakili ajaran Buddhis. Mengapa? Sutasoma itu adalah reinkarnasi dari Bodhiswata, dari Buddha itu sendiri. Jadi para ahli sastra Jawa kuno itu berpandangan bahwa Kakawin ini coraknya itu kebudayaan. Nah, kalau nanti teman-teman, saya tidak mungkin cerita utuh ya, tapi coba nanti teman-teman baca Kalangwan, ikhtisar yang dibuat oleh Zoetmulder ataupun terjemahannya dalam berbagai versi ya, sudah ada beberapa versi Indonesia terjemahan Kakawin Sutasoma. Jadi kurang lebih ceritanya Kakawin Sutasoma itu menceritakan seorang pangeran muda bernama Sutasoma. Jadi Raja Hastina itu sedang diancam oleh suatu ancaman pralaya ya dalam ideologi Nusantara kuno gitu, kekuatan jahat ya yang sedang ingin menghitamkan ya, meluluh lantakkan kerajaan Hastina. Nah, karena ancaman itu, karena ramalan itu, maka Raja Hastina bersama istrinya itu melakukan yoga samedi, meminta wejangan dari sumber kehidupan untuk mengantisipasi ancaman datangnya pralaya itu. Maka dia mendapat wahyu seketika. Permaisurinya akan segera melahirkan seorang pangeran yang dia tidak lain adalah reinkarnasi Buddha itu sendiri. Nah, kurang lebih begitu. Jadi Sutasoma sebenarnya adalah pangeran yang lahir dalam situasi dalam situasi gonjang-ganjing, dalam situasi pralaya karena ada ancaman yang sangat serius yang datang dari raksasa. Raksasa itu aforistik ya, tapi raksasa itu nanti cekritisanya itu akan sangat berbahaya karena dia dimasuki oleh penjelmaan siwa yang paling mematikan, yaitu Kala. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini konteks Kakawin itu mengusung suatu latar keagamaan ya, Buddha di satu sisi dan Siwaisme di sisi yang lain. Karena itu Pangeran Sutasoma yang seharusnya itu dia adalah pewaris sah ya tahta Hastina. Ini dalam karya sastra ya. Harusnya ya dia seperti kebanyakan pangeran yang mewarisi tahtanya lalu memilih permaisurinya dan menjalankan kekuasaan. Tapi Sutasoma memilih jalan lain. Ya. Dia memilih jalan kesunyian dengan pergi ke Gunung Meru ya. Gunung Semeru itu di dalam seluruh Kakawin sastra Jawa kuno itu gunung yang sangat imajiner ya. Karena dikaitkan dengan representasi dari perwujudan dunia kahyangan ya yang ada di
alam semesta ini. Ya. Jadi dia pergi ke Gunung Semeru dalam rangka menjalani, melakoni samadhi. Nah, dalam perjalanannya menuju Meru itu, Sutasoma bertemu dengan berbagai penjelmaan siwa. Salah satunya adalah Gajah Muka. Gajah yang punya tangan 10 yang diyakini itu sebagai penjelmaan Ganesha. Lalu bertemu juga dengan naga yang tidak lain itu penjelmaan siwa juga, bertemu dengan harimau. Jadi masing-masing ya yang menemui Sutasoma itu pertama-tama adalah bersetru dulu. Jadi melakukan perang tanding dulu, lalu berhasil ditundukkan dengan ajaran kasih sayang gitu. Bahkan penjelmaan yang terakhir harimau itu yang mau memakan anaknya sendiri, Sutasoma menyerahkan diri sebagai penggantinya. Gitu. Nah, Sutasoma dimakan oleh harimau, tapi harimau itu akhirnya menginsafi dirinya karena melihat darahnya Sutasoma. Nah, karena kekuasaan Dewa Indra, maka Sutasoma dihidupkan kembali. Pendek cerita adalah Sutasoma itu di dalam perjalanan spiritualnya itu pada akhirnya berhadapan langsung dengan Siwa yang masuk di dalam tubuh seorang raksasa, dan pada akhirnya semua itu berhasil ditundukkan dengan ajaran kasih, ajaran cinta. Nah, itulah mengapa di dalam satu bagian Kakawin kita nanti akan tahu bahwa di akhir cerita Sutasoma ini, di akhir cerita perjalanan Sutasoma ini, kita akan mendapati suatu pupuh yang sangat penting ya. Saya coba cari ya buku yang ikut Bunda sudah dapat bukunya itu ya. Ya, biar dibuka ya di halaman berapa. Saya juga lupa halamannya. Itulah masalahnya. Jadi buku ini sudah 2017, sudah 5 tahun yang lalu lebih. Di 5 tahun yang lalu saya tulis, saya membacanya seperti membaca buku orang lain. Pupuh yang saya maksud itu ada di pupuh 139. Kalau di buku ini Anda bisa membacanya di halaman 18. Sorry. Iya, halaman 18. Mangkang jinat tua kalawan siwa tatwa tunggal. Bineka tunggal ikatan hana dharma mangko. Jadi kurang lebih ini seperti mantra ya. Karena Kakawin itu bentuk kuno dari mocopat. Susunannya seperti mantra karena dia puisi berirama. Jadi Buddha dan Siwa itu tunggal dalam hakikat. Dan tidak ada dharma yang mendua. Jadi di dalam Kakawin itu secara eksplisit kita tahu bahwa penganut Siwa dan penganut Buddha itu akan sama-sama mendapati kebenaran yang tunggal. Atau akan sama-sama tidak mendapati kebenaran kalau keduanya tidak bertemu dengan hakikat Siwa dan hakikat Buddha. Karena keduanya adalah tunggal dan tidak ada dharma yang mendua. Nah, ini suatu sesanti yang luar biasa ya menurut saya. Karena leluhur kita di masa lalu bukan hanya mendamaikan dua agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat, tetapi sekaligus mencari titik temunya. Gitu, mencarikan titik temunya. Nah, sebagian ahli berpandangan bahwa titik temu antara kesiwaan dan kebudaan, ya, siwa tatwa dan bodhiswata itu adalah sintesis tantris istilah. Jadi ada suatu titik temu yang memberikan sarana bagi masyarakat atau bagi orang Jawa untuk memahami bahwa hakikat tunggal atau hakikat kebenaran itu bisa ditempuh dengan jalan kesiwaan, juga bisa ditempuh dengan jalan kebudayaan. Dengan begitu sebenarnya hipotesis awal bahwa Sutasoma itu merupakan naskah kebudayaan itu menjadi gagal, menjadi terbantahkan. Sebagian ahli percaya itu, tapi lebih banyak ahli yang meyakini bahwa naskah yang disusun oleh Empu Tantular itu
merupakan satu representasi orientasi kognitif masyarakat Jawa abad 14 Masehi yang sudah pada level gitu kematangan beragama sehingga memahami dua agama yang berbeda itu selalu memiliki titik temu substansi yang sama. Sehingga pandangan ini menggugurkan hipotesis bahwa abad 14 Masehi itu diwarnai oleh gejolak dua agama besar, gitu. Tetapi justru sebaliknya, masyarakat Jawa melalui representasi sastranya itu adalah masyarakat yang mengalami kematangan beragama dengan mendapatkan titik temunya. Apa itu hakikat tunggal? Bisa ditempuh dengan metode siwaisme, bisa ditempuh dengan metode yoga atau samadhi dalam Buddhisme. Karena itu kakawin sekaligus dianggap sebagai bukti kesejarahan yang paling otentik untuk melihat Jawa di masa lalu sebagai masyarakat yang sudah keluar ya, sudah beranjak ya dari dari ini ya, dari masyarakat yang sangat dogmatis ya, menjadi masyarakat yang lebih inklusif ya, menjadi masyarakat yang selalu mencari titik temu di antara perbedaan agama-agama. Kalau Anda membaca buku yang saya tulis ini, kita akan tahu bahwa pada abad 14 Masehi, masyarakat Jawa itu atau siwaisme yang dianut oleh masyarakat Jawa, juga Buddhisme yang dianut oleh masyarakat Jawa, itu telah lebur menjadi apa yang disebut oleh para ahli sebagai guruisme. Dari sini saya juga sangat meyakini proposisi bahwa kakawin merupakan bukti terpenting untuk melihat orientasi kognitif dan tata sosial keagamaan di Jawa yang sudah sedemikian inklusif di masa lalu. Agama dipraktekkan dalam rangka memberi tempat bagi banyak perbedaan, ragam perbedaan. Dan karena itu, Sutasoma kita tempatkan bukan hanya sebagai pandangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh para sastrawan, tepatnya dalam Empu Tantular, tetapi sekaligus mewakili orientasi kognitif masyarakat Jawa di masa itu. Pendek kata saya ingin bilang begini, Jawa abad 14 Masehi itu adalah Jawa yang diwarnai oleh kematangan beragama, tepatnya kematangan spiritual, sehingga orientasi kognitif masyarakatnya cenderung mencari titik temu dalam ragam perbedaan. Itulah yang bisa kita baca dari karya Sutasoma. Nah, apakah fenomena Jawa yang mengalami kematangan dan pematangan spiritual itu hanya merupakan fenomena abad 14 Masehi, atau 14 Masehi itu merupakan masa puncak dari satu dari satu perjalanan kesejarahan panjang ya, leluhur-leluhur di Jawa atau penguasa-penguasa di Jawa yang berkepentingan membangun tata kehidupan kognitif maupun sosio keagamaan yang cenderung bersifat inklusif. Menurut saya ya, dan ini nanti bisa kita perbincangkan. Setidaknya kita bisa bukti-bukti kesejarahan memberikan argumentasi yang cukup memadai kepada kita untuk mengerucutkan atau pandangan bahwa ideologi Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ratusan tahun terbentuk ya, sebelum dia diabadikan dalam satu karya kakawin atau karya sastra. Data-data historis mengantar kita pada pembuktian yang meyakinkan bahwa setidak-tidaknya ideologi Bhinneka Tunggal Ika itu sudah kita temukan sejak masa Erlangga, bahkan masa Empu Sendok, ketika kerajaan Mataram
kuno dipindah dari Jawa di bagian tengah menuju Jawa ke bagian timur oleh Empu Sendok. Apa buktinya? Satu, karya sastra paling epik ya, paling monumental, Ramayana, itu sudah berhasil digubah oleh sastrawan Jawa pada masa pemerintahan Empu Sendok. Dan karya sastra Ramayana itu bercorak kesiwaan, kehinduan. Tetapi pada masa yang sama, Empu Sendok itu juga memfasilitasi ya, bujangga yang memiliki orientasi keagamaan berbeda untuk melahirkan karya sastra yang sebanding dengan Ramayana. Gitu. Kitab kebudayaan yang diberi judul Sang Hyang Kahamayanika itu sudah lahir pada masa Empu Sendok. Jadi coba Anda bayangkan ya, ini pemerintahan transisi karena pusat kekuasaan itu dipindah dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Dalam proses transisi yang tidak lebih dari 20 tahun itu, Empu Sendok itu berhasil mendamaikan orientasi keagamaan masyarakatnya yang berorientasi kesiwaan dan kebudayaan. Itu sampai pada level melahirkan karya intelektual yang paling monumental. Dan dia setara posisinya. Kitab Ramayana itu lahir pada masa itu, kitab kebudayaan yang paling dirujuk ya, yang paling epik ya dalam sejarah kebudayaan itu, Sang Hyang Kahamayanika, itu juga lahir pada periode yang sama. Jadi menurut saya kesejarahan Empu Sendok itu bukan sekedar kesejarahan yang mewakili perpindahan kekuasaan ya. Di dalam rangka membangun suatu sistem yang jauh lebih mapan ya. Tetapi juga sekaligus ditandai oleh kesuksesan intelektual karena pada masa ini dua orientasi keagamaan yang berbeda itu melahirkan karya sastra yang dentumannya sampai hari ini masih kita bisa warisi. Sang Hyang Kahamayanika maupun kitab Ramayana itu sama-sama dua karya sastra yang pengaruhnya sampai saat ini bisa kita rasakan. Nah, itu pertama. Yang kedua, cucu dari Empu Sendok yang dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyatukan Jawa, namanya adalah Sri Lokeswara Erlangga. Itu adalah juga sosok raja penguasa yang memiliki cita rasa intelektual yang sangat luar biasa. Pada masa ini misalnya kita mewarisi karya sastra Arjuna Wiwaha yang coraknya kewisnuan. Karena Arjuna Wiwaha itu mengabadikan mengabadikan perjuangan Erlangga dalam proses menyatukan Jawa. Dan di dalam kosmologi kejawaan, raja-raja yang hidup pada masa pralaya, masa transisi, dan ingin membangun satu sistem kekuasaan yang lebih stabil, itu selalu disebut-sebut sebagai titisan Wisnu. Dan Erlangga, data-data kesejarahan Erlangga menarik karena dia pada saat bersamaan disebut sebagai titisan Wisnu, dia berguru pada pendeta Buddha, Empu Barada itu, yang sangat populer dalam cerita tentang pembelahan dan penyatuan Jawa, itu pendeta Buddha. Dan di akhir hayatnya Erlangga dianggap sebagai raja yang memiliki kesempatan untuk menaruh kekuasaannya dan melakoni jalan sunyi sebagai pendeta dan pendeta Buddha. Gitu. Itu pada masa Erlangga ya. Jadi batas antara kesiwaan atau kewisnuan atau kebudayaan itu menjadi tipis karena orientasi kognitif keagamaan baik yang berlaku di lingkungan kerajaan maupun masyarakatnya itu adalah orientasi mencari substansi yang tunggal atau mencari titik temu substansi ketunggalan. Itu pada masa Erlangga. Bukti-bukti yang sama kita akan temukan bagaimana misalnya ya raja-raja dalam periode Kediri terutama diwakili oleh Jayabaya itu jelas-jelas ditahbiskan sebagai titisan Wisnu.
tapi juga berguru secara terbuka dengan para pendeta dari kelompok Siwa maupun dari agama-agama yang lain. Dalam oral history yang berkembang di wilayah selatan, di Tulungagung dan wilayah Mataraman ini, kita akan mendapati suatu cerita-cerita epik tentang kesejarahan Jayabaya yang menyerap ajaran-ajaran kemanunggalan yang bersumber dari agama lain selain Wisnu, gitu, selain Siwa juga. Nah, sampai ideologi ini menemukan bentuknya yang agak konkret itu pada masa Singosari, ya, pada masa Singosari. Kita akan ketemu dengan sosok raja yang diabadikan dalam berbagai karya sastra, ya, terutama Negara Kertagama dan karya sastra lain seperti Pararaton yang lebih tidak otoritatif, ya. Bagaimana Rangga Rajasa atau secara populer kita kenal sebagai Ken Arok, itu Ken Angrok, itu tumpukan sekaligus antara Wisnu, Siwa dan Buddha, representasi sekaligus, ya. Dari mana kita tahu? Dari pendarmaannya, seperti yang dilukiskan oleh Negara Kertagama. Jadi sejak masa Ken Angrok atau Rangga Rajasa, ada satu tradisi di mana raja-raja Jawa itu selalu didarmakan dalam dua pendarmaan atau dua candi kuburan. Yang satu biasanya berorientasi pada kesiwaan, yang satu berorientasi pada kebudayaan. Contoh yang paling eksklusif, ya, yang paling menarik dari pendarmaan ini adalah Raden Wijaya. Didarmakan di Simping sebagai Siwa Wisnu, didarmakan di Antahpura sebagai Buddha. Pendahulunya Sri Kertanegara itu malah ditahbiskan sebagai Siwa Buddha. Gitu. Nah, apa dampaknya bagi tata kehidupan keagamaan? Para arkeolog dan ahli sejarah meyakini setidak-tidaknya sejak masa Singasari tidak pernah ada suatu tata keagamaan yang sangat eksklusif. Misalnya Candi Siwa dibangun hanya untuk Siwa, Candi Wisnu dibangun hanya untuk Wisnu, Buddha hanya untuk Buddha. Tidak. Rumah-rumah ibadah yang ditemukan di Jawa setidak-tidaknya pada masa Singosari itu adalah rumah ibadah terbuka, di mana di dalam suatu kawasan peribadatan kita bisa temukan simbol kesiwaan, kita bisa temukan simbol kebudayaan di saat yang bersamaan. Jadi misalnya, ya, saya mengutip pandangan teman saya, ya, Mas Dwi Cahyono, bahwa di masa lalu, dan tentu saja Pak Bambang Karjono, ya, yang banyak memberikan inspirasi atas pandangan ini, bahwa di masa lalu rumah ibadah kita yang diwariskan oleh para leluhur itu rumah ibadah terbuka. Kelompok Siwa juga bisa beribadah di satu lokasi keagamaan yang sama dengan kelompok Siwa. Saya contohkan misalnya di Tulungagung itu pendarmaan Sri Gayatri Rajapatni di Bayalangu, di Boyolangu. Itu di masa lalu kita temukan dua simbol keagamaan yang berada di dalam suatu lokasi, ya, candi pendarmaan sekaligus. Kita bisa temukan misalnya Linggayoni, kita bisa temukan patung Ganesha, kita bisa temukan Nandini, yang semuanya merupakan konotasi dari Siwa. Tetapi pendarmaan Gayatri Rajapati sendiri, bahkan pemahatannya sebagai Prajna Paramita, itu jelas-jelas merepresentasi kebudayaan. Dan Sri Gayatri Rajapatni di akhir hayatnya memang merupakan seorang pendeta Buddha, seorang pendeta Buddhis yang menjalani laku hidup, ya, tahap keempat, ya, di wilayah Karsian. Jadi yang ingin saya katakan, teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya suatu sesanti atau narasi yang kita temukan secara eksklusif
di dalam karya sastra, terutama Kakawin Sutasoma yang ditulis Empu Tantular. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika itu sekaligus mewakili orientasi kognitif atau epistem masyarakat Jawa pada abad 14 dan bisa ditarik mundur hingga abad 10 Masehi yang sudah mencapai satu episode kematangan-pematangan spiritual sehingga melahirkan satu tata kehidupan keagamaan yang sangat inklusif gitu. Raja ditabiskan dalam dua, diserap ya. Unsur-unsur kesiwaan, kewisnuan, kebudayaan diserap, bertumpuk menjadi satu nama Abhiseka. Ketika meninggal, raja didermakan dalam dua, didermakan dalam candi pendarmaan kesiwaan atau kewisnuan. Raden Wijaya itu lengkap ya, karena yang di Simping itu representasi Wisnu Siwa, yang di Antahpura itu representasi Buddha. Jadi yang bisa saya sampaikan di ujung ini paparan awal untuk selanjutnya kita diskusi. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan eksklusif hanya bisa dikaitkan dengan Empu Tantular. Lebih tepat dikatakan Empu Tantular hanyalah seorang intelektual yang sangat arif ya, di dalam merekam orientasi kognitif yang diyakini oleh masyarakatnya, membentuk suatu ideologi keagamaan yang khas, tata kehidupan sosial keagamaan yang khas, ya, yang berorientasi pada upaya mencari titik temu, mengabaikan, menipiskan jurang perbedaan antar agama, dan lebih condong mencari titik temu. Titik temu itu di masa lalu disebut sebagai sintesis tantris. Di masa yang lebih modern ya, untuk menyebut Jawa pada abad 17, 18, 19 Masehi, disebut sebagai mistik sintesis. Ada banyak agama, tetapi bertemu juga dalam satu titik temu substansi yang sama. Itu yang membentuk nuansa keagamaan yang khas pada abad 14 Masehi, dan dentumannya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Bhinneka Tunggal Ika atas jasa para pendiri bangsa itu digali kembali ya, sebagai proyek politik, sebagai narasi politik ya, yang menampung segenap ragam perbedaan identitas ras, suku, bahasa, agama untuk diikat dalam satu komitmen tunggal bernama Indonesia, yang di masa lalu adalah cikal bakalnya adalah Nusantara. Saya kira itu ya awalan diskusi kita. Jadi dengan begitu saya ingin meng-highlight lebih jauh, Bhinneka Tunggal Ika itu narasi spiritual. Sudah jelas itu narasi spiritual. Tidak selalu khas kebudayaan maupun kejiwaan, tapi merupakan titik temu di antara keduanya. Mungkin juga titik temu di antara agama-agama lokal yang berkembang di Jawa dan di Nusantara pada masanya. Ia mewakili suatu masyarakat yang sudah mengalami kematangan-pematangan spiritual yang sangat dini di masa lalu. Dan karena itu kita mewarisi permata ya, mewarisi emas, mewarisi satu pandangan spiritual yang luar biasa matangnya. Dan bersyukur karena di dalam kilasan sejarah setelah 500 tahun kemudian para pendiri bangsa masih tidak kehilangan sarana untuk menggali frase atau narasi itu, kemudian dimanifestasikan kembali ke dalam satu moto kebangsaan bernama Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun dipotong Tanhana Dharma Mangroanya, gitu. Tetapi saya kira itu sudah mewakili secara ideologis, mewakili satu epistema masyarakat yang begitu dominan membentuk kesadaran sosio keagamaan pada zaman. Saya kira itu teman-teman sebagai awalan diskusi kita. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan kepada Nancy dan Ramdan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Akul atas penjelasan yang sudah diberikan tadi. Ya, teman-teman, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, mari kita diskusi bersama terkait dengan tema kita hari ini, atau ada yang akan ditanyakan dari teman-teman, silahkan langsung lewat via chat juga bisa, atau raise hand, nanti dari teman-teman langsung mengajukan pertanyaan ke Pak Akul. Oke. Adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Oke, mungkin sembari nunggu teman-teman yang lain yang bertanya ya Pak. Kemarin itu masih ada beberapa pertanyaan yang kita simpan karena memang waktu tidak mencukupi ya di pas Pak Bambang itu. Ini pertanyaannya menarik tentang itu Pak. Jika Majapahit dan Singosari itu merupakan kerajaan yang kuat, kenapa kerajaan tersebut tidak memiliki keinginan untuk menguasai wilayah negara lain, seperti halnya kerajaan Inggris yang kuat sehingga ia berhasil menguasai banyak negara-negara lain. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya yang pertama. Itu Pak Hadi Supono nggak di kampus? Oh ya, ini ada Pak Hadi. Wah, Selamat datang Pak Hadi Supono. selamat datang. Terima kasih saya bisa tahu ada forum terhormat pada malam hari ini Mbak Nancy tadi ya di grup ya. Oh enggak Pak, oh ternyata Ya. yang dari itu salah saya Jawa Tengah Pak. Tadi saya bagikan juga. Oh enggak siap Pak. Terlambat iya, tapi mungkin hanya sebagian tadi dari Pak Haul Perdas ya. Boleh nanya ini, boleh komentar ini. Boleh Pak, boleh enggak. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, saya senang bisa gabung di forum kaum intelektual cendekia akademikus ini. Tadi ada satu ungkapan dari Pak Firdaus yang saya kira membuat saya melakukan refleksi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sangat spiritual ya, bernuansa spiritual. Persoalannya begini Pak Firdaus. Jadi ketika kita, kalau saya paham bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu akarnya dilacak dari bagaimana persentuhan, akulturasi, konvergensi, bahkan mungkin sinkretisme antara Hindu dan Buddha di masa lalu. Tapi ketika dibawa itu tuh pada masanya sangat oke ya, karena memang agama relatif sederhana, hanya ada Hindu, Buddha, dan agama kepercayaan lokal ya, Jawa. Tapi ketika saya bicaranya hari ini dan masa depan, karena persoalan yang sedang kita prihatinkan kan kondisi hari ini. Ketika lalu kemudian kita bawa ke era kekinian, sementara agama dominan, agama mayoritas bukan lagi Hindu, Buddha, ya, bahkan nomor 2, nomor 3 itu juga bukan Hindu Buddha, apakah ini tidak akan menjadi persoalan? Saya ingin mencoba, saya nggak tahu apakah argumentasi saya kuat atau tidak, saya akan melawan Pak Firdaus. Kalau Bhinneka Tunggal Ika tadi diwacanakan sebagai sebuah sisi spiritual, saya coba membawa bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah konsep nasionalisme, bahwa asal usulnya, bahwa akarnya itu dari masa Majapahit atau sebelumnya bahkan lebih tua lagi, oke. Tetapi sejak tahun 1945, 1928, kita sepakat itu sebagai wacana atau narasi nasionalisme. Jadi ini akan lebih nyekrup dengan supaya nggak ada klaim-klaim. Misalnya katakanlah saya orang Muslim, wah kalau begitu Bhinneka Tunggal Ika itu konsep Hindu, konsep Buddha dong, itu kan narasi spiritual. Nah, saya kan Kristen, saya Katolik, saya Muslim, saya nggak mau lagi. Nah, bagaimana cara membawa, kalau toh itu betul sebuah narasi spiritual, tapi dibawa ke dalam kebinekaan dalam narasi
nasionalisme? Itu pertanyaan, tapi sekaligus juga mungkin renungan bagi saya. Nah, yang kedua sih, hari ini kan kita ini dihancurkan betul oleh hoak ya, hoak yang luar biasa banyaknya ini mengaduk-aduk apapun itu narasi-narasi indah mulia. Teman-teman yang berhati dan bermaksud baik, tapi kemudian dihancurkan dalam sekejap hanya dengan hoak-hoak yang luar biasa. Kira-kira bagaimana ini membawanya ke era metaverse ya, ke era ketika habit, ketika culture benar-benar ditentukan oleh medsos, dan medsos ditentukan oleh industri hoak ya. Saya melihat hoak itu sebuah industri memang ingin menghancurkan kepercayaan, menghancurkan keyakinan, menghancurkan persatuan untuk dibawa sesuai kemauannya bagi dunia industri hoak itu. Segera itu, dan yang terakhir dari saya sih, semangat kami, saya ingin mengkampanyekan bahwa kalau Anda ngaku seorang Demokrat, Anda ngaku seorang nasionalis, Anda orang Indonesia yang mengakui akan kebinekaan ini harus berani merayakan perbedaan. Seorang warga negara yang berkualitas adalah ia yang bisa merayakan perbedaan, bukan mempertentangkan, bukan membenturkan, bukan melecehkan, bukan menjadikan ia sebagai sumber konflik, tetapi saya ingin ada gerakan merayakan perbedaan. Kalau di antara kita belum bisa sampai pada diksi merayakan perbedaan, rasanya kita belum sampai pada level tertinggi dari seorang warga negara. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf perkenalan saya malam ini barangkali nggak enak atau kurang cocok dengan forum ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hadi Supono. Sebelumnya mau bertanya, Pak Hadi ini dari mana, Pak? Oh iya ya, maaf ya. Aduh, ini kayak orang hilang aja ya. Pengungsi dari Ukraina. Saya dari Banjarnegara. Oh, dari Saya Banjarnegara, Jawa rakyat Tengah. yang lahir besar mengabdi di Banjarnegara. Saya tinggal di tepi Kali Serayu, sehingga saya banyak yang menjuluki saya panggilan kalau di Banjarnegara Anda mencari Panembahan Jogo Kali, itu insya Allah ketemu dengan saya, bukan Kali Jogo tapi Jogo Kali, karena rumah saya persis di tepi kali. Makasih ya, itu saja ya. Usia saya udah paling tua di forum inilah. Saya lihat saya malu itu ada anak-anak apa itu cucu-cucu saya semua ya. Saya paling tua Pak Firdaus ya. Minta maaf ya, jadi saya sekolah SD SMP, guru saya di Banjarnegara, tapi kuliah di IKIP Yogyakarta, kemudian melanjutkan di UGM, tapi saya banyak di Banjarnegara. Sehari-hari saya juga nulis, tulisan saya diantaranya buku terbaru saya adalah Manusia Jawa Modern. Nah, kalau di Gramedia menemukan ada buku Manusia Jawa Modern, itu adalah karangan saya. Diantara saya juga mengupas sebagian apa yang saya sampaikan sekaligus refleksi dari apa yang disampaikan Pak Akol Firdaus. Terima kasih Mas Muhammad Ramadhani. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya persilahkan dari Pak Akol atau Pak Bambang untuk menanggapi dari pertanyaan ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Oh iya. Ini yang resen dulu, mungkin kita tampung dulu ya Mas Ramdan. Sekalian dari Mbak Reza. Boleh bertanya? Ini Mbak Reza dari UI ya? Iya. Universitas Indonesia. Halo Kak Reza. Halo Kak Reza. Halo. Bapak yang terhormat para narasumber. Suara saya bisa terdengarkah? Jelas Kak.
Alhamdulillah Oh, jelas. Pak Hadi Supeno juga dengan humble-nya salam kenal Bapak Wakil Bupati ya, yang belum di-mention. Bapak Wakil Bupatinya belum di-mention tadi. Enggak Salam kenal lah. Bapak. Iya. Iya. Ini dari Jakarta ya nih, Mbak Reza. Iya, tapi asli Tulungagung juga Bapak, asli Oh, Tobontoro. iya, iya. Kok dikit-dikit tahu suka ngintip ya? Suka ngintip. Iya, makasih. Izin Pak Ahol dan Pak Bambang, sebenarnya pertanyaan dari Pak Hadi Supeno tadi sedikit berkaitan dengan disertasi saya. Yang kemarin saya ngobrol dengan Mas Ramdan sedikit. Pak Ahol, saya izin bertanya. Tesis saya itu untuk disertasi adalah saya melihat ada kesamaan ya Pak antara Bhinneka Tunggal Ika dan narasi guyub rukun, karena saya sedang mengeksplorasi guyub rukun di Tulungagung ini. Saya melihat ada kesamaan narasi. Yang pertama ada multikulturalisme atau perbedaan nilai. Yang kedua, bagaimana di dalam perbedaan itu kita jalan bareng-bareng, kita tetap rukun. Nah, kemudian yang sedang saya gali sekarang, dan saya sangat membutuhkan masukan dari Pak Ahol dan Pak Bambang, saya berargumen bahwa konteks sosial budaya itu akan membentuk praktek atau makna yang berbeda. Jadi, okelah, Yogyakarta, mungkin Sumatera, mungkin Banjarnegara, dan sebagainya mengenal Bhinneka Tunggal Ika atau guyub rukun dengan bahasa masing-masing. Tetapi konteks sosial budaya yang ada di tempat itu pasti membuat makna dan praktek yang berbeda atas implementasi atau pengejawantahan guyub rukun atau Bhinneka Tunggal Ika tadi. Nah, menurut pendapat Bapak, bagaimana kalau di Tulungagung itu aplikasinya seperti apa? Praktek apa yang berbeda dari pemaknaan masyarakat atas Bhinneka Tunggal Ika atau guyub rukun lah kalau bahasa saya. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reza. Mau ditanggapi atau ada pertanyaan lagi nih Pak satu? Oke, ditanggapi dulu ya dari pertanyaan Pak Hadi dan Mbak Reza. Terima kasih Pak Hadi. Salam dari Tulungagung. Terima kasih Reza juga. Saya itu bukan orang Tulungagung awal. Saya itu dari Jawa Timur bagian utara, dari Pantura, di pesisir Paciran, Lamongan. Jadi sudah 9 tahun terakhir saya mengabdi di kampus UIN ya. Jadi sekarang menjadi orang Tulungagung. Nah, saya mulai dulu dari Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi atas perspektifnya, tambahannya, dan itu mengayakan, dan saya juga pada kadar tertentu punya pandangan yang sama dengan Pak Hadi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu suatu frase, suatu narasi yang harus mengalami metamorfosis ya, karena konteks sosial politik yang ikut menentukan maknanya gitu. Jadi di masa lalu dalam akar pembentukan maknanya, istilah ini atau frase ini memang merupakan narasi spiritual, mewakili satu epistem masyarakat yang mengalami kematangan spiritual pada masanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sesudah Nusantara mengalami berbagai episode sejarah yang yang surut akibat kolonialisme di satu sisi dan akibat orientasi politik kita yang gagal. Saya tadi malam diskusi dengan Pak Bambang Karjo, gagal membayangkan Nusantara sejak masa abad 16 Masehi hingga penghujung abad 19 ya. Sebelum lalu narasi-narasi ini digali kembali oleh para pendiri bangsa. Menarik ya Pak Hadi, karena ada salah satu karya Wycliffe yang menggambarkan bahwa penguasa-penguasa Jawa
sesudah masa Majapahit, itu sebenarnya bukan tidak membawa ideologi Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara ya, tapi sudah tidak memiliki modal sosial yang cukup lagi untuk mewujudkan itu. Ya. Nah, menarik juga karena kita akan bertemu dengan karya MC Wycliffe ya. Karya itu sangat penting untuk menggambarkan Jawa pada abad 17 Masehi. 16, 17 sampai 19 Masehi. Karya itu berjudul Mystic Synthesis in Jawa. Nah, Wycliffe dalam karya tersebut menggambarkan bahwa masa Sultan Agung, masa Sultan Agung itu adalah masa rekonsiliasi kultural yang sangat penting yang mewarnai Jawa. Rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi antara kejawaan dan Islam. Dari mana kita mendapatkan gambaran itu? Dari karya sastra yang berkembang pada masa itu, dari cara Sultan Agung menyusun kalender, mengkonversi kalender Jawa, juga dari cara ya praktek keagamaan dilembagakan pada masa itu. Nah, masa ini oleh siapa? Oleh Wycliffe disebut sebagai periode rekonsiliasi yang penting. Disebut sebagai mystic synthesis. Cara Islam dipraktekkan itu tidak dibangun dengan cara konfrontatif dengan nilai-nilai kejawaan yang sebagian besar bersumber dari Hindu-Buddha, tetapi justru mengakomodasinya, mengakomodirnya. Gitu. Jadi orang Jawa, menjadi orang Jawa kata Wycliffe itu dengan sendirinya menjadi Islam. Itulah kira-kira. Di masa Imperium Islam berdiri di Jawa, menjadi Jawa, yang dalam konteks ini adalah mewarisi nilai-nilai kehinduan dan kebudayaan, itu sama artinya dengan menjadi Islam. Jadi rukun Islam dipraktekkan, mulai syahadat hingga zakat, sholat, puasa, zakat itu dipraktekkan, tapi orang Jawa tetap percaya dengan kekuatan leluhur. Dengan sistem, kalau sistem di desa itu disebut sebagai sistem danyangan. Orang Jawa mempraktekkan syariat, tetapi pada saat bersamaan juga meyakini keberadaan Ratu Selatan dan seterusnya. Itu adalah corak mistik sintesis yang berkembang di Jawa. Sehingga di dalam periode ini kita tahu bahwa kita punya sarana untuk menjadi tahu bahwa narasi Bhinneka Tunggal Ika dalam versinya yang jauh lebih tidak ideal itu sebenarnya masih kita temukan dalam karya-karya sastra maupun karya-karya kebudayaan yang mewarnai periode Mataram Islam sampai abad 19 Masehi. Sampai abad 19 Masehi. Tentu saja di dalam periode yang berikutnya, Wycliffe dalam karya lain juga menyebut bahwa ada suatu proses Islamisasi yang jauh lebih dalam. Jadi selain fakta adanya mistik sintesis, ya, Jawa terutama pada abad 19 Masehi itu diwarnai juga oleh suatu semangat Islamisasi yang menekankan aspek-aspek purifikasi keagamaan. Dilahirkan dari mana? Dihasilkan dari mana semangat purifikasi itu? Kalau dalam kilasan sejarah itu setidak-tidaknya bisa dilacak dari kebijakan resmi pemerintahan kolonial, keterlibatan para antropolog yang memberikan masukan dalam cara pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengelola isu agama, itu salah satu yang nanti ikut menentukan corak Islamisasi yang berkembang di Jawa. Jadi ada sarana yang dibuka untuk membangun kesadaran baru di lingkungan Islam, ya. Nanti kita akan menyebutnya sebagai putihan. Sementara kalangan mistik sintesis nanti kita akan menyebutnya sebagai abangan.
Nah, istilah itu kita salah. Kita salah dalam memahami. Dia bukan istilah yang dikaitkan dengan seorang antropolog yang meneliti Jawa pada abad 20 Masehi. Clifford Geertz, bukan. Memang kategorisasi abangan dan putian atau abangan dan santri itu memang mengemuka pada tahun 60 bersamaan dengan penelitian Geertz dari Pare atau Mojokerto yang kemudian dipublikasi dalam The Religion of Java tahun 1960. Tetapi menurut Rickleff, dalam satu karya, dalam tulisan yang sangat bertenaga ya, judulnya The Birth of Abangan, istilah abangan itu sudah muncul pada abad 19 Masehi. Terutama istilah itu juga mengemuka di lingkungan kelompok Kristen. Nanti Rickleff akan melihat bahwa abad 19 itu abad yang penting untuk melihat transisi ini. Jadi bersamaan dengan kebijakan kolonialisme yang mulai meregulasi isu agama di dalam tata pemerintahan, ada sarana untuk memperbandingkan. Ternyata praktek-praktek Islam di Jawa itu sangat berbeda jauh dengan praktek Islam dalam sumber-sumber dalam sumber-sumber normatifnya yang berkembang di Timur Tengah. Bersamaan dengan itu, kebijakan untuk menambah kuota jamaah haji di Indonesia, kemudian dikenal sebagai Haji Akbar, pada pertengahan abad 19 Masehi, itu melahirkan angkatan baru, kelompok Islam yang jauh lebih puritan, jauh lebih berorientasi pada teks kitab suci, dan kemudian melahirkan kelompok yang kemudian menyebut dirinya sebagai kalangan putihan. Nah, untuk membedakan ya kalangan putihan ini dengan mayoritas Muslim di Jawa yang mempraktekkan Islam dengan sangat kultural, itu lalu diberikan label olok-olokan. Kalau label olok-olokan itu disebut dengan istilah abangan. Dari kata abrid ya, dari istilah abrid ya. Mereka siapa? Mereka adalah Muslim yang tidak taat pada ortodoksi. Gitu. Nah, sejak periode inilah kita menjadi tahu bahwa polarisasi yang mengeras antara kalangan santri dan abangan atau putihan dan abangan itu dalam kadar tertentu merupakan kreasi yang diciptakan oleh kebijakan pemerintahan kolonial dalam menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat berdasar agama. Saya meyakini bahwa ya dari informasi seperti ini saya meyakini bahwa isu konflik keagamaan yang berorientasi pada ortodoksi itu adalah sesuatu yang khas ya kita temukan pada abad 19 Masehi. Kita tidak menemukan data-data yang jauh lebih meyakinkan konflik antara abangan dan putihan itu terjadi sebelum abad 19 Masehi. Artinya Islam pada abad 16, 17, 18 Masehi itu Islam yang menerapkan satu ideologi yang sama, orientasi kognitif yang sama yang dipraktekkan oleh para pendahulu. Apa buktinya misalnya? Apa bukti-bukti historisnya misalnya? Saya banyak bisa menyampaikan beberapa bukti historis. Misalnya, makam Islam Troloyo yang ada di mana? Yang ada di bukan di Trawulan, Pak. Di jantung kekuasaan Majapahit. Itu dianggap sebagai makam Islam yang sudah ada sejak masa emas, periode emas Majapahit, di penghujung kekuasaan Hayam Wuruk. Artinya apa? Artinya data-data historis itu memberikan gambaran kepada kita bahwa negara kota Majapahit, pusat kekuasaan Majapahit itu kosmopolit. Dia dihuni oleh bukan hanya pedagang dengan berbagai latar belakang kebangsaan, tetapi juga komunitas-komunitas dengan berbagai latar belakang keagamaan. Karena itu bukti arkeologis ditemukannya makam Islam di tengah-tengah pusat kekuasaan itu membuktikan pada masa lalu Islam itu begitu akomodatif diterima. Di satu sisi juga Islam dipraktekkan dengan cara yang akomodatif terhadap nilai-nilai yang mengelilinginya. Dan itu berlangsung sampai periode Mataram Islam.
yang disebut sebagai mistik sintesis. Nah, gejolak antara kalangan ortodoksi dengan kelompok Islam yang mempraktekkan Islam secara kultural itu fenomena yang menggejala di abad 19. Artinya apa? Itu warisan kolonialisme. Itu warisan kolonialisme. Kolonialisme lah, kebijakan keagamaan kolonialisme lah yang menciptakan ya praktek-praktek keagamaan itu sedemikian dibedakan ya atau klasifikasi sedemikian rupa, dipolarisasi sedemikian rupa sehingga menciptakan konflik keagamaan yang nanti akan berbuntut panjang sampai pada episode pembentukan negara Republik Indonesia. Ya, Piagam Jakarta itu salah satu bukti historis yang menggambarkan bagaimana diskursus ini tidak selesai sampai di penghujung kita merumuskan negara. Gitu. Nah, ketegangan itu akan berlanjut karena Wycliffe juga membangun tesis bahwa proses Islamisasi ini terus akan menemukan momentum politiknya. Nah, kita akan sampai pada momentum politik pemilu pertama tahun 1955. Jadi seluruh kelompok Islam Puritan itu menyangka Islam Indonesia itu Islam mayoritas. Dan ini selangkah lagi bisa dijadikan sebagai negara Islam. Pemilu tahun 55 menggagalkan imajinasi itu. Mengapa? Karena suara partai-partai Islam itu dikumulasi total, itu hanya mencapai 40%. Sementara suara kalangan nasionalis dan komunis itu mencapai 60%. Jadi itu sekaligus menggambarkan sampai tahun 55 Indonesia itu masih Indonesia yang diwarnai ya ketegangan luar biasa antara kelompok abangan dan putihan, kalau kita boleh menyebut begitu, antara kelompok yang berorientasi pada mistik sintesis dengan kelompok yang menghendaki ortodoksi dan menjadikan agama sebagai basis negara. Dan pemilu tahun 55 itu membuktikan sesuatu yang sangat clear bahwa Indonesia itu bukan negara agama. Suara partai-partai agama itu sangat tidak signifikan memenangkan dalam pemilu. Jadi 60% kemenangan itu ada di pihak nasionalis yang orientasi keagamaannya bisa diidentifikasi sebagai kelompok mistik sintesis. Gitu. Nah, sampai di situ apa selesainya? Karena penasaran, rasa penasaran melihat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam itu terus mewarnai episode Indonesia sampai pada era reformasi dan seterusnya. Nah, yang ingin saya katakan begini, Pak Hadi. Saya percaya bahwa ketika founding fathers kita menjadikan sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai logo kebangsaan, itu sudah lepas dengan konteks makna awalnya. Ia dijadikan sebagai suatu ideologi yang memayungi segenap perbedaan, bukan hanya perbedaan agama. Menjadi Indonesia itu dengan komitmen yang tunggal, dengan mengesampingkan ragam perbedaan yang dari dulu memang mewarnai masyarakat Nusantara ini, gitu. Tetapi moto ini sekaligus sampai hari ini masih menyelamatkan bangsa Indonesia, negara Indonesia tepatnya, sebagai negara yang bukan negara agama, tapi negara yang diwarnai oleh praktek-praktek keagamaan dan lebih mengedepankan pada titik temu daripada perbedaan. Sehingga dimensi spiritualnya nggak benar-benar hilang. Apalagi kalau kita percaya ada seorang sejarawan, Bernard Veke namanya, dari masa lalu, disurvei dari episode yang paling kuno sekalipun, susah sekali di Indonesia itu, atau di Nusantara, ditemukan suatu konflik yang benar-benar merupakan konflik atau peperangan yang berorientasi agama. Semua peperangan yang disurvei ya di dalam kilasan sejarah itu adalah perang kekuasaan, pembagian kekuasaan. Tidak ada satupun yang benar-benar bisa diidentifikasi sebagai perang agama. Karena itu sangat meyakinkan bahwa kita itu memiliki akar kesejarahan yang cukup meyakinkan.
untuk menempatkan agama itu secara proper pada tempatnya, gitu. Jadi terima kasih atas masukan Pak Hadi Supeno. Saya meyakini bahwa ketika Sesanti itu diangkat sebagai moto kebangsaan, maka dimensi spiritualitasnya, terutama karena ini dikaitkan dengan Hindu Buddha, itu memang ditepikan, ditepiskan. Tetapi tidak pernah benar-benar dimensi spiritual itu hilang di dalam pengalaman kebangsaan kita. Dia akan tetap menjadi spirit. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Mbak Reza, saya kira Tulungagung. Bisa saja Bhinneka Tunggal Ika itu kita maknanya sinonimkan dengan guyub rukun. Toh memang narasi itu dalam rangka ke sana, guyub rukun. Tapi dalam konteks Tulungagung yang sangat spesifik dan spesial menurut saya, ini penting, Mbak. Nah, saya kira disertasi itu nanti harus juga mengcapture ini ya, memotret ini. Tulungagung itu satu dari sedikit kota di Nusantara ini, di Jawa, di Indonesia ini, yang sukses mendeklar dirinya sebagai kota bineka. Deklarasi itu tahun 2015 dilakukan secara masif oleh berbagai elemen masyarakat di Tulungagung yang mewakili agama berbeda-beda, bahkan kelompok tradisi dan penghayat kepercayaan. Dideklarasikannya di UIN waktu itu. Saya menjadi bagian dari social movement di Tulungagung ya, yang menghendaki kota ini dicita-rasakan sebagai kota toleransi. Kota toleransi. Jadi deklarasi itu dokumennya saya masih pegang, ada, saya membuat narasinya. Sementara elemen-elemen keagamaan dan kelompok tradisi penghayat itu menjadi bagian aktif. Dan sejak tahun 2015, Tulungagung kita deklar sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika, kota toleransi. Gitu. Nah, apa inspirasi pentingnya? Kita percaya di Tulungagung itu bahwa arsitek Bhinneka Tunggal Ika itu Sri Gayatri Rajapatni, yang candi pendarmaannya itu ada di Boyolangu. Gitu. Dan sampai hari ini masih kita warisi. Mengapa Gayatri itu begitu penting figurnya di dalam konstelasi Bhinneka Tunggal Ika dan penyatuan Nusantara? Seperti nanti bisa kita baca dalam buku ini. Itu karena dalam transisi politik yang hebat pada masa Singosari menuju Majapahit, kita nanti akan pilah-pilah tokoh-tokoh itu. Mungkin hanya Gayatri ya, yang figur intelektual yang paling meyakinkan mampu mewarisi ideologi bapaknya. Loh kok bapaknya? Iya, karena Sri Kertanegara itu adalah satu-satunya raja dalam Terah Singasari yang mendeklar ya Cakrawala Mandala Nusantara. Istilah Nusantara itu satu-satunya ditemukan dalam prasasti yang diwariskan oleh Kertanegara. Prasasti apa, Pak? Mula Malurung, nanti bisa dicek. Dan prasasti Sarwadharma. Prasasti di lereng Penampian, prasasti Penampian 2. Lereng Gunung Wilis ya. Nanti ikut ekspedisi apa? Ekspedisi Nusantara lah di lereng Wilis ya. Jadi Reza harus tahu bahwa Tulungagung itu menyimpan memori yang sangat penting bagi pembukaan ideologi penyatuan Nusantara. Itu dibangun oleh bapaknya Kertanegara, Wisnuwardana, yang mentor politiknya itu dari lereng Wilis, seorang spiritualis bernama Mapanji Patipati. Ya, dia menyediakan wilayah Wilis itu sebagai suaka politik bagi Wisnuwardana. Lalu Wisnuwardana bersama dengan Narasingapurti membentuk suatu kekuasaan federasi ya, yang bernama Singasari itu dipimpin secara kolektif kolegial. Iya, menarik kan? Kolektif kolegial kok, kerajaan kok kolektif kolegial. Tetapi inilah orang pertama yang mendeklar satu ideologi politik namanya Mandala Cakrawala Jawa. Jawa itu dianggap sebagai representasi dari ketunggalan kosmologis ya. Jambu Dwipa sebagai prototipe ideal kayangan yang diwujudkan di Jawa. Karena itu Jawa itu harus tunggal. Dan itu ideologi yang mendrive kokohnya kekuasaan Singosari.
Nah, di tangan anaknya, ideologi itu diperluas menjadi Nusantara. Nusa Antara. Pulau-pulau yang diikat oleh lautan yang membentang di garis khatulistiwa ini. Karena itu ekspedisi Pamalayu itu didrive oleh imajinasi bahwa ini harus tunggal, harus jadi satu sebagai representasi dari idealitas kosmos, kosmik. Nah, karena itu baik Nusantara atau Bhinneka Tunggal Ika itu ideologi yang saling beririsan, yang tunggal, gitu. Nah, siapa yang mampu mengawetkan ideologi seperti ini ketika dalam prakteknya, dalam sejarahnya, itu Singasari gagal karena konflik internal. Pemberontakan yang dilakukan oleh Jaya Katwang itu di tengah-tengah ekspedisi Pamalayu. Jadi, Kertanegara itu membangun benteng di laut di dalam rangka menghadapi serangan Kubilai Khan. Tetapi pada saat bersamaan, internalnya rapuh dan disikat dari arah pedalaman, dari arah Kediri. Dan di dalam transisi kekuasaan yang hebat seperti ini, yang tersisa itu hanya anak sulung apa bungsu, Gayatri. Anak terakhir ya. Anak terakhirnya. Yang memang di negara Kertagama itu digambarkan nggak suka kecantikan, tapi suka ilmu tata negara, suka spiritual. Dan hanya Sri Gayatri Rajapatni lah yang mampu mengawetkan ideologi itu, sehingga ideologi itu langsung menjadi ideologinya Majapahit, penyatuan Nusantara, yang merupakan terah dari keturunan Singasari. Nah, masyarakat Tulungagung karena keyakinannya yang begitu besar atas jasa Gayatri mengawetkan proyek Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika itu, menyebut Gayatri itu arsiteknya. Jadi Gayatri itu arsitek Bhinneka Tunggal Ika, juga arsitek wawasan Nusantara. Karena itu kami di Tulungagung bersama Pak Bambang Karjono, bersama para intelektual budayawan, bersama UIN Tulungagung, itu sejak tahun 2017 membangun suatu perayaan sosial namanya Grebek Bhinneka Tunggal Ika. Nanti filenya bisa dicari itu di internet. Jadi Grebek Bhinneka Tunggal Ika pertama itu kita lakukan pada tanggal 26, Pak. 26 Desember tahun 2017. Pertama kali. Dan itu arak-arakan ya, dirayakan oleh semua elemen masyarakat, mewakili agama, lintas agama, penghayat kepercayaan dan kelompok tradisi, dari kampus UIN menuju Candi Prajnaparamita Puri. Prajnaparamita Puri ya Candi Boyolangu itu, di Candi Gayatri itu. Arak-arakan itu masif melibatkan pemerintah, masyarakat. Dan itu bagi masyarakat Tulungagung dihayatinya seperti upacara serada. Upacara 12 tahun kematian Gayatri Rajapatni yang dilakukan tahun 1362 Mas. Kita masih bisa mewujudkan itu loh tahun 2017. Dan coba diulang kembali 2018, 2019, tapi karena nuansa politiknya kuat, jadi ya coraknya, nuansanya jadi berubah. Tapi segenap elemen masyarakat Tulungagung percaya bahwa Gayatri itulah arsitek ya, ideologi Bhinneka Tunggal Ika dan visi penyatuan Nusantara. Karena itu kita di Tulungagung merayakan ya ini situs terpenting ya. Visi penyatuan Nusantara itu ada di Tulungagung. Gitu. Jadi saya kira seperti itu, dokumen-dokumen itu sejauh nanti membantu disertasinya Reza nanti bisa dikomunikasikan dengan saya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ini sudah jam 10. Kita mending menutupnya saja. Besok kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Oke, jadi ada masih 2 pertanyaan ini Pak sebenarnya. Jadi bisa disampaikan di berikutnya Mawon. Oke. Dan teman-teman yang dikatakan tadi ada grebek itu nanti akan kita lakukan di ekspedisi Nusantara 1. Jadi yang belum join atau yang sudah join dan beruntunglah kalian nanti akan mendapatkan kesempatan itu yang sangat luar biasa, akan diisi oleh budayawan, sejarawan, seniman, bahkan kita hadirkan nanti
dari nasional. Numpang tanya Pak Ramadhani, numpang tanya sebentar Pak Ramadhani. Nggih, Pak Hadi. Saya ingin punya buku tadi itu yang disebutkan ya. Oh, bukunya nggih, Pak. Nanti di-share itu Gimana caranya ya? download saja. Nggih. Ini nanti kita share lewat Mbak Nancy. Oh, maunya buku cetak nggih. Ya. Nggih, mangke langsung ke Pak Akol nggih. Jual Kalau ya. buku Mbak Nancy cetak nanti. langsung nanti hubungi saya Pak Haji. Oh iya iya. Saya iya. kirim. Nggih. Oke Mbak Nancy, Karena aku nggak ada di pasaran itu. Ini nomor HP-nya ya. Iya. Supaya bisa Iya, Apa, Pak iya. Bambang? Siap, Pak. Baik. Iya, sekarang penutup dari Pak Bambang Setio Skarjono. Waktu dan layar kami persilahkan. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya apa tadi? Tadi ada beberapa pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan ini Pak dari Mbak Laila ya, Mbak Lina Maulid ya. Coba disampaikan silahkan Mbak Lina. Masih ada Mbak Lina di sini? Iya. Perkenalan dari mana? Silahkan langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Lina Maulidia dari Indramayu, Jawa Barat. Mbak Lila. Dengar kan? Iya, baik silakan Mbak Lina disampaikan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gini. Saya pernah mendengar yang konon katanya tuh ya, pejabat atau pemimpin di Indonesia jika melewati Kediri itu ada dampaknya gitu. Nah, dampaknya itu yang membuat pejabat itu cepat lengser. Nah, apakah pernyataan seperti itu tercantum dalam sejarah, dalam catatan sejarah? Apakah benar? Itu pertanyaannya. Oke, dua pertanyaan ya. Ada lagi tadi dari Mas Rizky. Silahkan disampaikan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Tadi kan sudah bertanya di chat, cuman karena ingin ditanyakan secara langsung. Tadi kan sudah disebutkan tadi oleh Bapak Ahmad Firdaus bahwasanya perbedaan antara Tiwa dengan kita itu sangat erat pada zaman dulu karena salah satunya terbentuk bisa Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kan di zaman sekarang ini perbedaan-perbedaan itu sangat terasa begitu. Apalagi perbedaan tersebut bisa dikatakan untuk sayang agama Muslim sendiri, sesama Muslim saja saling menjatuhkan ataupun saling menyingkirkan gitu. Sedangkan kami yang ibaratnya mempunyai ilmu cetek seperti saya pribadi kan kebingungan ada apakah yang hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu. Padahal kan di Bhinneka Tunggal Ika tadi telah disebutkan bahwasanya keberagaman itu sebenarnya simpel. Tetapi di zaman sekarang itu kenapa bisa hal-hal yang kecil saja bisa dibesar-besarkan? Nah, di sini yang pertanyaan saya, apakah yang salah pada kita zaman sekarang ini dan tolong dari pemateri tadi memberikan masukan untuk saya pribadi ataupun para kaum pemuda, bagaimana sih caranya ataupun hal-hal kecil yang bisa kami lakukan untuk bisa menyatukan ataupun menyelaraskan kembali tentang kebinekaan ini. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Yang penting Itu Pak. sekarang perspektifnya Pak Brigadi. Pertanyaan itu dikesampingkan. Iya. Baik. Satu lagi ya pertanyaan terakhir dan penutup nanti sekalian dikonklusikan dari Restu Septia. Silakan Mbak Restu. Perkenalkan diri, dari mana asalnya, lalu lanjut ke pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Pak.
Perkenalkan, saya Restu Septianingrum, saya dari Jambi. Jadi pertanyaan saya itu tentang ini Pak, saya ingin bertanya tentang apakah moderasi beragama dan nasionalisme itu saling berkaitan? Nah, jika iya, bagaimana cara melaksanakan nasionalisme dengan cara berbarengan? Dan jika tidak, kenapa alasannya? Karena saat ini banyak sekali Pak golongan rasis dalam Islam itu yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan menggunakan hukum seperti di Arab Saudi. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Dan ini pertanyaan terakhir, Pak. Dan bagaimana cara kami selaku generasi bangsa agar kami bisa tetap kuat dan kokoh pendiriannya untuk tetap menjaga kebinekaan Tunggal Ika di Indonesia, khususnya dalam hal beragama, Pak. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Restu. Silakan dari Pak Bambang atau Pak Ako menanggapi dari pertanyaan yang pertama. Tadi kenapa yang di Kediri tadi ya, nggak berani lewat untuk pemimpin-pemimpin negara gitu, nggak berani menyentuh Kediri. Apa ada di sejarah sebelum-sebelumnya? Gitu. Oke, ya terima kasih Mbak. Tapi ada pertanyaan ya tadi kalau nggak salah yang dibacakan oleh moderator tadi. Oh ya, dari pertanyaan yang kemarin itu Pak. Kemarin itu apa Dik? Jadi nampaknya begini ya. Jadi pertanyaan yang saya tangkap malam hari ini. Jadi ini kan ada sesi yang kedua ya. Sesi yang pertama itu adalah hari Jumat yang kemarin. Di 1 minggu yang lalu judulnya adalah Sejarah Nusantara ya. Jadi materi saya itu Sejarah Nusantara. Malam ini itu kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu Pak Akol. Jadi posisi saya pada malam hari ini tuh pakai gambarnya Pak Akol, nama saya Bambang Karjono ya. Tadi yang dibacakan moderator tadi apa ya? Oh, kalau tidak salah, kenapa kalau Singosari itu besar, Majapahit besar, kenapa tidak apa tadi? Tidak mengekspansi negara lain seperti Inggris, kayak gitu ya? Oh ya, ya barangkali kalau bagian saya yang di sini aja, tadi yang disampaikan oleh Mbak Mas itu tadi itu Pak Akol itu nanti yang akan memberikan jawaban. Jadi ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Akol, termasuk kemarin saya sampaikan bahwa lahirnya Nusantara itu berdasarkan sebuah kajian filosofis ya. Kajian filosofis dari Cakrawala Mandala Jawa berkembang menjadi Cakrawala Mandala Nusantara. Jadi pada waktu era Majapahit itu penggambaran Nusantara itu adalah Majapahit itu adalah negara yang ingin melindungi negara-negara yang ada di wilayah Nusantara. Kata Nusantara itu terbatas, jadi tidak termasuk di Cina, tidak termasuk di Eropa, kan, tidak termasuk di India, tetapi adalah Nusantara itu adalah bagian wilayah yang membentang, yang dibatasi oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Atlantik, dan dibatasi oleh benua Australia dan Asia. Itu secara geografis adalah begitu, jadi itu Nusantara ya. Jadi Nusantara itu dikembangkan oleh Majapahit itu di dalam rangka untuk memberikan kemerdekaan ya. Jadi Majapahit itu bukan dalam rangka penyatuan Nusantara itu tidak menjalankan secara militaristik, tidak melakukan ekspansi. Jadi Majapahit itu bukan seperti Inggris ya, tidak seperti Eropa ketika menjajah Indonesia misalkan, tidak seperti halnya dengan Publikan yang ingin berkuasa sampai di negara Nusantara. Jadi kenapa begitu? Ya itu tadi bahwa Cakrawala Mandala Nusantara itu dikembangkan dari gagasan untuk melindungi kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah yang saya maksudkan tadi. Nah, intinya itu adalah menyelamatkan Nusantara, khususnya itu Selat Malaka itu sebagai sentrum
transportasi perdagangan internasional dan sentrum pengembangan kebudayaan dunia yang ada di Nusantara ini. Ini yang pasti harus dikontrol oleh Majapahit. Jadi Majapahit memang pernah melakukan Kertanegara, yaitu pernah melakukan ekspedisi ke Malayu. Kemudian Majapahit juga melakukan ekspedisi di Malayu juga, dan ada di beberapa tempat. Itu hanya sekedar untuk memayungi dari ekspansi atau invasi dari negara lain, jadi dari bangsa lain. Karena Majapahit sudah punya sejarah, sebelumnya itu adalah zaman Kertanegara, Singosari itu ketika diserang oleh Kublai Khan, ya. Jadi Majapahit sudah mengenali ekspansi dari Cina. Tapi sekali lagi bahwa Nusantara atau Majapahit yang seluas ini itu disatukan oleh Majapahit dan oleh Kertanegara itu semata-mata bukan karena ancaman dari luar, ya, bukan ancaman dari Mongol, bukan. Nah, karena apa? Ancaman dari Mongol itu baru terjadi pada tahun serangan dari Mongol itu terjadi tahun 1289. Kemudian serangannya dilakukan tahun 1292 sampai kemudian Singosari jatuh. Nah, sebelumnya itu 32 tahun sebelum itu, ya, itu Majapahit sudah melakukan, Bapak Majapahit, ya, Kertanegara itu sudah melakukan ekspedisi yang namanya adalah ekspedisi Pamalayu. Jadi ekspedisi Pamalayu itu dilakukan tahun 1275, tapi jauh sebelum Kublai Khan itu mengirimkan Menti, urusan yang diperung telinganya oleh Kertanegara itu. Jadi jauh sebelum itu. Bahkan tahun sebelumnya itu juga sudah melakukan ekspedisi di Bali, kemudian juga di daerah Indonesia Timur dan seterusnya. Jadi pada intinya Majapahit hanya terbatas pada ekspansi keluar itu untuk mengayomi Nusantara ini. Kuncinya ada di mana? Di Selat Malaka. Jadi Selat Malaka itu merupakan satu jalur yang saya sampaikan tadi, ya, di jalur sutra, jalur rempah-rempah, jalur perdagangan, jalur kebudayaan. Jadi itu adalah sentrum yang harus dikontrol oleh Majapahit. Nah, itu jadi. Nah, sampai kemudian jatuhnya Majapahit pun itu juga karena jatuhnya Nusantara itu juga karena jatuhnya sentrum itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya simpulkan aja bahwa apa yang saya ceritakan kemarin ini, bahwa Nusantara itu adalah dikembangkan berdasarkan gagasan cita-cita Nusantara untuk melindungi negara-negara yang berada di kawasan itu. Nah, saya rasa begitu. Malam ini bukan bagian saya, jadi yang sampaikan oleh Mbak dan Mas tadi bagiannya Pak Akol itu, yang kaitannya dengan Kediri itu tidak bisa tidak berani melintas di Kabupaten Kediri itu kenapa? Sebenarnya biar Pak Akol aja yang cerita. Saya kira gitu Pak Mbak moderator, ya. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Oke, dari teman-teman karena mungkin sudah jam 10 ya. Pertanyaan sudah saya simpan untuk dijawab di pertemuan selanjutnya ya Pak Akol, ya. 2 minggu lagi dengan Pak Akol. Kita minggu depan dengan Pak Bambang, minggu depannya lagi dengan Pak Akol. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang dan Pak Akol dan teman-teman semua. Sebelum kita live dulu,
Kita foto dulu yuk semuanya. Bisa on cam nih. Cik, tolong bantuin itu di laptop. Oke, mengingat teman-teman di sini mungkin yang nanti belum daftar Ekspedisi Nusantara 1, pendaftaran tinggal 4 hari lagi ditutup. Jadi segera mendaftar untuk biar tidak terlambat. Biasanya kalau kakak itu udah nunda kurang H-1, terus udah mepet waktunya kan, baru submit gitu. Ternyata telat. Oke, sudah Mbak Nancy? Silakan diaba. Oke. Pak Akol enggak ada dong sama Pak Bambang. Lewat WA-nya. Nah. Oke, dihitung dari Nancy nih. 1, 2, 3. Bentar. Windows sama ini dipencet bareng. 1. Beda sama laptopmu deh. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Pak Ako juga, kepada Pak Bambang, dan juga tadi ada Pak Hadi ya, Pak Hadi. Beliau juga dulunya Wakil Bupati Banjarnegara dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, baik teman-teman, mungkin pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada Sarasehan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa di Ekspedisi Nusantara 1. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sarasehan hari ini saya akhiri. Sampai jumpa di Sarasehan selanjutnya. Dan semoga nanti kita bisa bareng-bareng mengabdi di Indonesian Youth and Culture. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Hadi ini saya mungkin mau jawab ya. Ekspedisi Nusantara 1 rutenya di mana aja? Di Tulungagung Pak nanti, full. Kita dari 10 hari itu ada 7 agenda pengabdian masyarakat, 1 napak tilas sejarah, yang 1 festival budaya, yang terakhir nanti ada konferensi nasional. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin Zoom ini bisa saya akhiri. Mbak Nancy. Mbak Nancy. Selamat malam.